Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Kamis 10 September, Pekan Biasa ke-23. Semoga kita bersama keluarga selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Hari ini kita akan merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 6, ayat 27-38. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Saudari-saudaraku yang terkasih, Paulus pernah mengungkapkan bahwa kasih itu membangun. Ini ungkapan yang sederhana tapi sangat mendalam. Kasih teruji dalam buah yang dihasilkannya, dan selalu membawa kebaikan bagi semua. Saudari-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus datang ke dunia ini membawa pembaharuan dan kesempurnaan hukum, yaitu kasih. Ajaran kasih sangat menantang dan menggugat kemapanan penghayatan praktek kesalehan yang sudah dianggap lazim. Orang bijak berkata, berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Ini disebut balas budi. Berbuat baik sebelum orang lain berbuat baik kepada kita. Ini disebut baik hati. Berbuat baik terhadap orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Ini disebut murah hati. Bagi Yesus, tidak cukup hidup kita dalam level balas budi dan baik hati. Tetapi kita diajak untuk sampai pada kesempurnaan kasih, yaitu murah hati. Seperti yang diungkapkan dalam sabdanya hari ini, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu
adalah murah hati. Kasih senantiasa memberikan mata yang menembus batas apapun, seperti yang dikatakan oleh Paus Fransiskus. Mereka yang mengasihi menggunakan imajinasi untuk menemukan solusi, manakala yang lain hanya melihat sebagai masalah. Mereka yang membantu orang lain sesuai dengan kebutuhan mereka dan dengan kreativitas, bukan dengan ide yang sudah terbentuk sebelumnya atau konsepsi umum. Saudari-saudaraku yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini kita semua diajak untuk berbuat baik, murah hati, seperti Bapa yang adalah murah hati kepada kita semua. Kita merasakan kemurahan hati Bapa itu dari kita bangun pagi hingga kita mau istirahat dan kita bangun kembali setiap saat. Kemurahan hati Allah selalu kita rasakan. Maka marilah kita juga dipanggil untuk memberikan kemurahan hati kita ini kepada siapapun yang kita jumpai. Bahkan kepada mereka yang menghina kita, yang mencaci maki kita, mereka yang memusuhi dan berbuat jahat kepada kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, inilah tugas perutusan kita sebagai murid-murid Yesus. Marilah kita mulai dari keluarga kita, lingkungan kita. Dari hal-hal yang sederhana, kita ungkapkan kemurahan hati Allah dalam hidup kita. Tuhan Yesus Kristus, berilah aku hati yang murni, agar aku bisa bermurah hati. Hendaklah kamu murah hati, seperti Bapamu murah hati. Inilah amanat sabda suci, wujudkanlah dengan berbagi. Berbagi iman dan harapan, berbagi kasih persaudaraan, berbagi berkah dan kerjasama, aksi nyata berbela rasa. Berbela rasa pada yang lemah kecil, berbela rasa pada miskin tersingkir, berbela rasa pada yang sakit cacat, sesama sukacita, Bapamu sukacita. Hendaklah kamu murah hati, seperti Bapamu murah hati. Inilah amanat sabda suci, wujudkanlah dengan berbagi. Berbagi iman dan harapan, berbagi kasih persaudaraan, berbagi berkah dan kerjasama, aksi nyata berbela rasa. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.